Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari berdoa. Terpujilah namamu, ya Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, untuk setiap penyertaan, pemeliharaan, dan cinta kasih-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam anugerah hidup yang Engkau nyatakan bagi masing-masing kami. Dalam kehidupan, melalui kesehatan, kekuatan, kami mau terus diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu yang saat ini hendak kami baca dan renungkan. Anugerahkanlah kami hikmat-Mu, supaya dalam hikmat-Mu kami selalu mengerti dan mencintai setiap kebenaran firman Tuhan, dan tentu melakukannya dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap membacanya, merenungkannya, dan tentu melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita adalah dari kitab Kejadian pasal 8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Kejadian pasal 8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22, di bawah tema Lembaga Alkitab Indonesia, air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin mengembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, maka berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera itu. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya, ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sesudah kering air itu dari atas bumi, kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah mereka keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikianlah saudara-saudara pembacaan kita yang akan menjadi pokok perenungan kita saat ini.
Ada ungkapan yang mengatakan, apakah jika pohon terakhir akan ditebang dan mata air terakhir berhenti mengalir, baru pada saat itulah manusia sadar bahwa uang tidak dapat dimakan dan tidak dapat diminum. Ungkapan ini hendak menegaskan apa yang terjadi terhadap bumi akhir-akhir ini. Perlakuan manusia terhadap bumi yang adalah ibunya sungguh memprihatinkan. Karena ada begitu banyak manusia yang tidak sadar betapa pentingnya memelihara alam dan seluruh isi di dalamnya yang Tuhan anugerahkan. Lihatlah betapa banyaknya sampah yang berserakan, baik di tanah ataupun di laut, yang menjadi pemandangan kita sehari-hari. Belum lagi begitu tingginya tingkat polusi udara disebabkan banyaknya kendaraan yang digunakan manusia sebagai transportasinya, baik di darat, laut maupun udara. Manusia juga cenderung mengeksploitasi alam ini secara berlebihan, baik diambil hasilnya ataupun saat dibangun suatu kawasan baru dengan tidak memperhatikan keberadaan alam sekitarnya. Mereka hanya memikirkan keuntungan diri sendiri ataupun perusahaan-perusahaan yang menjamin kehidupan mereka. Hal itu mengakibatkan gundulnya hutan, tertutupnya jalan air, dan rawannya suatu tanah yang mudah longsor. Dan pasti itu akan berdampak bagi manusia itu sendiri. Saat ini juga manusia sering memutus mata rantai makanan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem dengan membunuh demi mendapatkan uang melalui hewan-hewan buruan yang telah langka ataupun membunuh untuk dimakan. Keserakahan manusia telah membawa manusia menghancurkan masa depannya sendiri, tapi juga generasi-generasi selanjutnya yang akan hidup di bumi ciptaan Tuhan ini. Tentu saja apa yang terjadi saat ini bukanlah hal yang baru, karena pada masa lalu juga seringkali dilakukan. Membedakannya dengan sekarang adalah kecanggihan yang dimiliki manusia digunakan untuk mencapai tujuannya, sebagaimana yang dibahasakan di atas. Untuk itu saudara-saudara, tema khotbah saat ini adalah lestarikanlah alam dan makhluk ciptaan demi masa depan. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, kisah Nuh dan air bah adalah suatu narasi yang menceritakan bagaimana sikap manusia dalam keserakahannya telah membawa bencana secara menyeluruh di seluruh bumi yang mereka diami. Sikap yang tidak benar di hadapan Tuhan telah membawa semua manusia terhukum oleh karena perbuatan jahat mereka. Dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 11-12, bumi itu telah rusak di hadapan Allah, penuh dengan kekerasan, serta manusia hidup menjalankan hidup yang rusak di bumi. Akan tetapi, dari penghukuman Tuhan bagi manusia, ada Nuh dan keluarganya yang dipilih Tuhan berdasarkan sikap hidupnya yang benar, tak bercela dan hidup bergaul dengan Allah. Kita dapat membandingkannya dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Nuh bersama istrinya dan ketiga anaknya serta istri-istri mereka diselamatkan Tuhan dari air bah yang menelan bumi dan seluruh isinya dengan menaiki bahtera yang telah Tuhan perintahkan dibuat, bukan hanya menjadi rumah mereka selama air bah, tapi juga rumah bagi para hewan yang juga telah diperintahkan Tuhan kepada Nuh untuk dimasukkan sepasang dalam bahtera itu. Setelah kurang lebih 150 hari dalam catatan Kejadian 7 ayat 24, air bah menguasai bumi. Maka di Kejadian 8 ayat 1 dikatakan, maka Allah mengingat Nuh. Mengingat dari kata Ibrani, zakar, tidak melupakan. Dalam konteks ini Allah bertindak dengan penuh belas kasihan terhadap seseorang yang sedang terancam atau sedang menghadapi kesulitan. Allah mengingat Nuh bersama keluarganya dan seluruh ternak yang ada di dalam bahtera, sehingga Allah membuat angin mengembus, angin bertiup melalui bumi sehingga air turun. Ibraninya sakak, mereda, menyusut atau kurang. Kita melihat betapa mengerikannya bencana yang berlangsung karena ulah manusia. Air bah, Ibrani, Mabul, hanya dapat ditemukan dalam kisah Nuh dan dalam Mazmur 29 ayat 10 yang berkata, Tuhan bersemayam di atas air bah. Bersemayam di atas air bah hendak menjelaskan bahwa di atas cakrawala, di atas langit ada air. Hal ini hendak menegaskan pada saat itu, air yang ada di atas cakrawala langit itulah yang diturunkan oleh Tuhan untuk mengadakan air bah. Kita bisa membandingkannya dalam Kejadian 7 ayat 11. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit untuk menurunkan hujan. Tetapi kemudian
Allah menutup mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Ayat 2 sampai ayat 3. Surutnya air melalui proses yang dibahasakan di ayat 3b sampai ayat yang kelima. Pada hari ke-150 berkurangnya air. Bulan yang ke-7, hari yang ke-17, kandaslah bahtera Nuh, dan pada bulan ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Pada hari ke-40 bulan ke-10 itu maka Nuh kemudian membuka tingkap bahtera dan melepaskan seekor burung gagak yang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-8 sampai di 9 dikisahkan bahwa Nuh kemudian melepaskan seekor burung merpati yang kemudian kembali karena masih ada air di seluruh bumi. Setelah menunggu 7 hari lagi, maka kemudian burung merpati itu dilepaskan kembali, dan menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu dengan membawa sehelai daun zaitun. Ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kemudian di ayat 12 diceritakan setelah menunggu 7 hari lagi, maka Nuh melepaskan kembali burung merpati, tapi burung merpati itu tidak kembali lagi. Maka pada tahun 601 bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu setelah keringnya air dari atas bumi, Nuh membuka tutup bahtera dan melihat-lihat bahwa air benar-benar telah kering. Dalam bulan kedua pada hari ke-27 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Kemudian berfirmanlah Allah kepada Nuh di ayat 15 sampai 19 agar keluar dari bahtera bersama dengan istri serta anak-anaknya, bersama istri anak-anaknya juga segala binatang, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Setelah semua yang dilalui oleh Nuh, maka di ayat 20 ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah segala binatang yang tidak haram. Tindakan Nuh ini membawa reaksi Tuhan yang dicatat di ayat 21 sampai 22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dengan demikian kita melihat bahwa Tuhan tidak akan lagi menghukum bumi karena manusia, tidak akan dibinasakan, tidak akan dihancurkan, ibraninya nakah, selagi segala yang hidup. Untuk itu akan ada waktu menabur dan menuai dengan dinamika musimnya, kemarau dan hujan, serta siang dan malam. Saudara-saudaraku yang terkasih dan diberkati Tuhan, melalui kisah air bah dalam Kejadian 8 ayat 1 sampai 22, maka sebagai orang percaya kita selalu diingatkan untuk pertama, saat kita ada dalam situasi yang tidak baik oleh karena berbagai macam tekanan dalam kehidupan yang kita alami, sehingga pergumulan dan beban hidup terasa sangat berat seperti air bah yang tak kunjung surut, ingatlah itu bukan berarti Tuhan melupakan kita. Tuhan tetap ada dalam setiap musim kehidupan. Ia tetap mengingat kita. Tetaplah percaya cara Tuhan mengatur kehidupan yang kita jalani, dan teruslah berserah dalam jalan. Hal inilah yang menjadi challenge, menjadi tantangan bagi kita masa kini. Kalau kita ada dalam pergumulan dan tantangan seperti global warming misalnya, apakah kita mengeluh kepada Tuhan, ataukah kita tertantang untuk kemudian menjadi pelopor bagi banyak orang untuk menjadikan bumi ini asri kembali dan tetap lestari? Hal yang kedua, gunakanlah semua potensi baik pengetahuan dan hikmat yang ada pada diri kita untuk mengetahui dan mengerti apa yang hendak kita ketahui dalam hidup ini, sambil mengingat bahwa setiap potensi itu harus menjadi berkat bagi semua orang dan bukan menjadi beban serta batu sandungan bagi orang lain. Nuh mengajarkan kita bagaimana pengetahuan dan hikmat yang Tuhan beri digunakan untuk mengetahui sesuatu, dalam hal ini surutnya air dengan melepaskan burung gagak dan burung merpati. Demikianlah saat ini kita menjaga kelestarian alam ciptaan Tuhan. Maka gunakanlah setiap potensi pengetahuan dan hikmat yang kita miliki untuk terus menjaga bumi ini, bukan hanya untuk kita juga, tapi untuk banyak orang. Bukan hanya sekarang, tapi juga untuk nanti. Ketiga, tetaplah setia mendengar apa yang Tuhan inginkan, sehingga kita akan tetap berjalan dalam kehendak-Nya dan bukan berdasarkan kehendak atau keinginan kita sendiri. Nuh mengingatkan kita semua bahwa ya tetap menanti dengan setia di dalam bahtera
menunggu perintah Tuhan untuk keluar dari bahtera, sekalipun ia tahu bahwa air bah sudah surut. Ini mengingatkan kita bahwa sekalipun kita mengetahui segala sesuatu, itu tidak serta-merta kita menjadi orang yang paling tahu dan serba tahu dan bertindak tanpa Tuhan, berjalan tanpa perintah Tuhan. Hal yang keempat, teruslah bangun mezbah dan persembahan korban, dan persembahkan korban yang terbaik dalam kehidupanmu, sehingga Tuhan mencium bau korbanmu. Kehidupan yang benar dalam Tuhan, dalam segala tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kita, sehingga berhasil apapun yang dikerjakan, walau tak sedikit orang yang meragukan, menyingkirkan, serta berupaya untuk melumpuhkan kita baik dari belakang secara tersembunyi dengan segala manuver, ataupun dari depan dengan senyuman manis dan juga puja-puji bagi diri kita, itu bisa kita lewati karena kita punya persekutuan yang indah dengan Tuhan dan tahu mempersembahkan yang terbaik baginya. Hal yang terakhir, hal yang kelima, mari kita bersama menyanyikan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudaraku, inilah janji Tuhan dalam kehidupan kita, sebagaimana juga yang dibahasakan dalam pembacaan kita saat ini di ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Firman telah diberitakan, kami menerimanya dengan sukacita. Kami mau menjaganya, memeliharanya, dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, sertai, bimbing kami, supaya firman yang kami terima hari ini bukan hanya menjadi berkat bagi kami, tapi juga menjadi berkat bagi banyak orang, terutama saat kami mendapatkan tanggung jawab untuk terus memelihara alam kami di dalam hikmat dan iman kepada Tuhan, agar supaya alam ini yang terpelihara di masa sekarang akan menjadi berkat bagi generasi selanjutnya, menjadi berkat bagi anak cucu kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Amin.